kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan dan memberikan sedikit gambaran gitu ya, menyambung pembicara sebelumnya tentang masalah dan kemudian solusi. Nah, di pembahasan akan saya sampaikan di sini lebih banyak gambar, Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan banyak bicara, cuma saya akan menjelaskan bahwa di sini ada masalah, ya. Masalahnya apa? Ada di lingkungan kita juga. Nah, jadi judul kita munculkan hari ini kebetulan adalah bahasa Inggris, jadi bukan keren-kerenan Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Inggris karena kebetulan kami sebagai dosen ini akan melakukan pengabdian masyarakat itu ada beberapa versi. Nah, salah satunya adalah kerjasama luar negeri. Nah, kerjasama luar negeri itu maka kami mengundang Prof Yus dan kemudian Pak Zikri ke Indonesia. Nah, jadi karena kita di luar negeri, jadi harus kita munculkan judulnya itu dalam bahasa Inggris, jadi bukan keren-kerenan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kami adalah menyampaikan bahwa bagaimana kita mengembangkan dan mendapatkan bisnis atau usaha yang berkelanjutan dan kemudian melihat dari sisi lingkungan juga. Jadi dari tadi mungkin sudah disampaikan banyak tentang lingkungan. Nah, ini lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. Yang akan saya sampaikan tentang lingkungan. Dan lingkungan ini kalau kita tidak jaga, yang ke depan yang akan berpengaruh dan dampaknya itu adalah anak cucu kita nanti ke depan. Jadi yang sekarang mungkin sudah banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti McDonald's misalnya ya, atau misalnya yang coffee seperti Starbucks misalnya, mereka sudah mulai mengurangi menggunakan sedotan ataupun kantong plastik yang tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa hancur, dan itu bahkan makan waktu bisa ratusan tahun. Jadi itu sudah mulai memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, yang akan saya sampaikan di sini berhubungan dengan lingkungan kita di sini, Bapak Ibu. Kebetulan saya lihat tadi sepanjang jalan ini ada perkebunan kelapa sawit ya, ada di bawah PTPN 8 kalau tidak salah. Nah, tadi juga Prof Yus, Pak Zikri juga menyinggung tentang kelapa sawit. Nah, hari ini saya menyampaikan tentang limbah pabrik kelapa sawit. Nah, terus kemudian ini tadi juga nyambung dari pembicara sebelumnya, kita tidak fokus ke masalah, tetapi kita mencari solusi terhadap masalah. Nah, masalah apa yang akan kita hadapi dan kita lihat akan saya tunjukin. Jadi banyak gambar ya. Nah, di sini adalah pohon kelapa sawit. Saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa ya, banyak sekali. Kemudian next terus. Nah, ini adalah kelapa sawit ya. Jadi kalau kita lihat kelapa sawit itu dari buahnya itu manfaatnya banyak ya. Dia bisa menjadi minyak kelapa sawit dan kemudian minyak inti. Next. Nah, di sini ada pembahasan. Jadi buahnya itu dari depannya, dari dagingnya itu bisa jadi minyak kelapa sawit. Kemudian di tengahnya inti ya, kemudian ada kayak batok kelapa namanya kernel gitu ya. Next. Nah, ini manfaat dari minyak kelapa sawit itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi bisa banyak sekali yang mungkin setiap hari kita berhubungan dengan minyak goreng gitu ya. Nah, minyak goreng itu pernah sampai naik harga sampai 25.000 ya. Jadi saya kira itu sangat berpengaruh kepada ibu-ibu yang rumah tangga itu ya, jadi masalah gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan pabrik kelapa sawit. Nah, apa yang terjadi kita nggak tahu ya. Yang terjadi adalah harga melambung, sekarang alhamdulillah sudah turun kembali gitu ya. Nah, kemudian ada salah satu yang membuat faktor kenapa pabrik kelapa sawit ini akan terus tambah. Jadi Indonesia saat ini merupakan perkebunan paling besar di dunia. Kemudian juga pabrik kelapa sawit paling banyak di dunia ya. Nah, salah satunya adalah akan digunakan sebagai biodiesel. Ya, di biodiesel. Nah, sekarang oleh pemerintah kita itu sudah mendorong menggunakan minyak kelapa sawit hampir 30% yang disebut dengan B30. Next. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan sudah mulai diterapkan. Nah, kedepannya Pak Jokowi ini ingin mendorong kedepannya itu adalah 100% menggunakan minyak kelapa sawit. Nah, jadi akan banyak lagi kebun yang ditanam ya, itu pasti akan
deforestasi. Deforestasi itu apa? Tebang hutan, kemudian ditanam kelapa sawit. Itu akan menjadi dampak. Kemudian juga nanti akan saya tampilkan adalah limbah dari pabrik kelapa sawit. Ya, jadi kita di satu sisi kita dapat minyaknya, tetapi di satu sisi dia juga akan memberikan limbah. Next, nah ini dari pemerintah dari tadinya 0% akan menjadi 100% menggunakan minyak kelapa sawit. Next. Nah ini adalah sekilas tentang pabrik kelapa sawit. Ya Bapak Ibu, saya kira kalau sudah ada di, kalau nggak salah di sini itu kalau nggak salah di Malingping, itu di daerah Banten itu ada pabrik kelapa sawit. Kurang lebih seperti ini. Nah kalau Bapak Ibu mungkin agak sedikit jauh nggak kelihatan ya. Tapi kalau dilihat di sekitar pabrik itu banyak kolam-kolam. Ya kolam-kolam itu adalah kolam-kolam limbah. Ya. Next. Nah ini sekilas aja dari perkebunan. Ya dipanen, next. Kemudian dia akan masuk pabrik, next. Ini pabrik mulai ngolah, next. Nah ini apa namanya? Ini namanya TBS atau tandan buah seger yang dipanen, kemudian masuk ke pabrik, diolah, buahnya akan lepas, tetapi tandannya akan sisa. Ya, nah ini akan menjadi salah satu limbah. Next. Nah ini dia akan menggunung, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Malingping di dekat pabrik itu banyak sekali seperti ini. Ini akan menimbulkan bau. Ya. Next. Kemudian dari tadi buah kelapa sawit ini dia akan menghasilkan buah minyak kelapa sawit yaitu CPO dan PKO atau kernel atau inti. Nah kemudian dari hasil ini dia akan mendapatkan limbah lagi satu yang namanya cangkang namanya. Nah ini juga sama. Next. Nah ini juga sama menggunung, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dekat ke pabrik kelapa sawit pasti akan melihat ini. Nah untung saja, alhamdulillah ini dipakai oleh dibeli oleh negara Bangkok, Thailand di Bangkok. Mereka membeli ini menjadikan briket, ya. Next. Nah yang paling bahaya ini, ya, ini adalah salah satu kolam-kolam yang tadi Bapak Ibu lihat itu dia setelah ngolah minyak. Di satu sisi dia mengeluarkan limbah. Nah ini makin besar produksinya pabrik itu, ini kolamnya makin banyak. Dan ini akan terus ada di situ. Next. Nah ini yang saya kunjungan ke salah satu pabrik di Pekanbaru, ya, PT PN5. Nah saya dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam dan saya melihat ini adalah foto yang ada di dalam pabrik tersebut. Ada 5 kolam di sana. Kolam pertama ini yang masih banyak minyaknya. Next, kolam kedua. Next, kolam ketiga, next, kolam keempat, dan next, kolam kelima. Jadi banyak sekali kolam-kolam ini. Nah ini menimbulkan bau yang sangat tidak enak, tidak sedap. Ya. Nah kemudian ini masalah yang terjadi kalau Bapak Ibu misalnya akan browsing melalui Google gitu ya, Bapak Ibu ketik limbah pabrik kelapa sawit, ini akan keluar semua masalah-masalah ini. Ya masalah-masalah ini terus berkembang. Nah ini kasus-kasus yang saya kutip ada sumbernya dan ini semuanya ngalir ke sungai. Ya sebagian ngalir ke sungai, sebagian ngalir atau masih di pabrik. Tetapi kalau hujan ekstrim dia akan ngalir ke masyarakat. Banyak sekali kena dampaknya, terutama masyarakat yang di sekitar pabrik, Bapak Ibu. Nah ini sampai di Aceh, ya di Aceh, di Riau banyak masalah-masalah seperti ini. Ini anggota dewan sudah turun ke lapangan. Tetapi tidak ada penyelesaiannya, ya, tidak ada solusi. Next, sama ini juga di Riau juga masalah. Ini di sungai, ya. Jadi dinas kebersihan mencoba mencari tahu kenapa air di sungai tersebut itu menimbulkan bau yang tidak enak dan kemudian ikan-ikannya mati semua. Next, nah ini kemudian baru 2 tahun 2020 di Riau juga sempat ngalir juga ke sungai-sungai yang menimbulkan bau yang tidak enak. Next. Nah, kemudian bapak-bapak yang di di anggota dewan itu bukan tidak melakukan mencari tahu dan mencoba untuk menyelesaikan masalah. Mereka lakukan. Mereka masuk ke pabrik-pabrik semua mereka lakukan. Tetapi dari pabriknya itu pintar sekali. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan limbah tersebut untuk jadikan pupuk organik. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya tadi yang menggunung itu kemudian dibawa ke kebun, kemudian ditumpukin di situ. Katanya ini sudah jadi pupuk. Padahal nggak bisa, ini tetap ada di situ. Ya.
Next, nah ini juga salah satunya yang dari di kolam-kolam tersebut itu juga diakalin dengan cara menggali got, ya, kemudian dipipanisasi, disedot, kemudian dipindahkan, seolah-olah ini jadi limbah, apa namanya, jadi pupuk organik. Padahal ini tidak, hanya memindahkan masalah, ya. Terus, nah kami, ya, saya dan teman-teman itu sudah melakukan mencari bagaimana menyelesaikan solusi ini dengan cara kita mengolah limbah pabrik kelapa sawit tadi menjadi pupuk organik, ya. Nah, alhamdulillah saya sudah bawa pupuk organiknya, contohnya ada. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya berkenan silakan dibawa. Jadi ini contoh yang benar-benar sudah kami lakukan pengolahan limbah tadi menjadi pupuk organik, dan alhamdulillah pupuk tersebut sangat bermanfaat dan terutama dia menjadi pupuk organik, ya. Jadi Bapak Ibu kalau di pertanian mungkin tahu ada pupuk urea misalnya, nah itu akan menghancurkan tanah, akan membuat tanah jadi keras. Tetapi kalau pupuk organik itu justru akan menggemburkan tanah. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang kami ingin sampaikan, bahwa kita punya potensi untuk merubah permasalahan tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah nanti silakan Bapak Ibu yang berkenan, saya sudah siapkan pupuknya, tinggal diambil gratis Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, sedikit permasalahan dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.